Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri, dosen kebidanan di Prodi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mata kuliah asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah ini berbobot 4 SKS dengan distribusi 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum dan dibuka pada semester ganjil untuk mahasiswa semester 5. Mata kuliah asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah ini mempelajari tentang konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan, deteksi dini masalah kesehatan pada bayi, balita, dan anak prasekolah, pemberian asuhan, pengumpulan data fokus melalui pemeriksaan fisik, dan pendokumentasian. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah ini diharapkan 1. Mahasiswa mampu mengaplikasikan IPTEX kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan praktik pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan sesuai lingkup praktik kebidanan serta mendemonstrasikan penanganan awal sesuai standar mutu yang berlaku. 4. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan tata laksana konsultasi, kolaborasi, dan rujukan. 5. Mahasiswa mampu mengembangkan KIE dan promosi kesehatan yang berhubungan dengan bayi, balita, dan anak prasekolah dengan menggunakan hasil riset dan teknologi informasi. 6. Mahasiswa mampu melakukan langkah pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai standar yang berlaku. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. 2. Hipotermi dan hipertermia. 3. Kejang pada bayi. 4. Upaya promosi dan prevensi pada bayi dan balita. 5. Pemeriksaan dan penyediaan nutrisi sehat bagi bayi, balita, dan anak prasekolah. 6. Teknik pengumpulan dan data fokus melalui pemeriksaan fisik pada bayi dan balita. 7. Tata laksana pada bayi dengan risiko tinggi. 8. Pengasuhan ideal orang tua. 9. Stimulasi dan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak. 10. Intervensi dan gangguan tumbuh kembang. 11. Imunisasi. 12. Manajemen terpadu bayi muda dan balita sakit. Mata kuliah ini disampaikan dalam bahasa Indonesia menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Melalui case studies, small group discussion, dan demonstrasi. Penyampaian materi pembelajaran secara tatap muka langsung dan sebagai upaya meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, maka saya selalu membuka forum diskusi. Feedback dari mahasiswa ini dibutuhkan untuk melihat interaksi secara langsung dari hasil penyampaian materi. Asesmen penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari 4 penilaian penting, yaitu 20% dari nilai tugas, 15% nilai UTS, 15% nilai UAS, dan 50% nilai praktikum. Berikut ini video pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah dengan materi penilaian pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bertemu lagi di pertemuan mata kuliah asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah. Sudah siap? Ya, Hari ini hari ini sebelum dimulai kegiatan hari ini kita berdoa
Kita ketemu lagi dalam mata kuliah asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penilaian pertumbuhan. Ada yang masih ingat pertumbuhan itu apa? Saya ingin. Oke, silakan Mbak. Pertumbuhan adalah proses kuantitatif di mana terjadi peningkatan ukuran, perkembangan yang satu tubuh pada hidup. Pertumbuhan juga biasanya dapat diukur dan dihitung menggunakan. Baik, terima kasih. Untuk yang lain masih ingat ya pertumbuhan itu apa? Jadi secara garis besar bahwa pertumbuhan itu yang bisa kita lihat seperti apa contohnya? Tinggi badan, ada tinggi badan, ada berat badan, juga ini yang akan kita bahas pada hari ini bagaimana cara pengukurannya. Baik, untuk selanjutnya ini adalah analisa kita bagaimana kita mengukur indeks berat badan menurut umur, yaitu nanti kita akan mendapatkan hasil berupa berat badan yang kurang, sangat kurang, normal, dan resiko berat badan lebih. Selain itu juga ada indikator tinggi badan menurut umur. Jadi ada hasil yang berupa pendek, ada sangat pendek, dan juga tinggi. Selanjutnya ada berat badan menurut panjang badan. Di sini juga kita bisa mendapatkan hasil bahwa anak itu termasuk dalam gizi buruk, gizi kurang, ataupun gizi baik, berisiko gizi lebih, dan juga obesitas. Jadi untuk menentukan berat badan menurut panjang badan itu merupakan untuk melihat status gizi dari anak atau balita. Selanjutnya ada indeks massa tubuh menurut tubuh. Untuk indeks massa tubuh ini kita harus pertama mendapatkan data berat badan dan tinggi badan atau panjang badan. Untuk selanjutnya kita hitung IMT. Ada yang masih ingat rumus IMT? IMT bisa kita dapatkan menggunakan rumus berat badan dalam kilogram dibagi dengan selanjutnya ini adalah pertumbuhan yang akan sering dibentukkan. Yang pertama adalah resiko gagal tumbuh. Seperti apa resiko gagal tumbuh itu? Resiko gagal tumbuh itu ketika ditemukan berat badan ataupun tinggi badan yang tidak sesuai dengan kurva dari tren pertumbuhan. Jadi tidak hanya didapatkan penilaian dalam satu kali ketemu dengan kader dengan petugas kesehatan, tapi dilihat dari beberapa pertemuan. Ya, jadi pertemuan sekarang berapa, pertemuan berikutnya berapa, itu trennya dilihat. Ketika tidak sesuai dengan kurva, nanti bisa dilihat di analisa menjadi resiko gagal tumbuh. Lalu perawatan pendek. Perawatan pendek ini bisa dilihat dari tinggi badan anak dibandingkan dengan usia. Begitu juga dengan gizi kurang, gizi buruk, dan obesitas yang bisa kita dapatkan dari data berat badan dibandingkan dengan umur. Ini contoh dari buku KIA yang terbaru keluaran 2024 yang mengalami revisi dan juga ada SDI-DTK tahun 2022. Sudah punya semua ya? Berikut beberapa cara dalam pengukuran berat badan. Yang pertama, pengukuran berat badan pada bayi menggunakan baby scale. Jadi timbangannya ditaruhkan di tempat yang datar, keras, dan diberikan alas seminimal mungkin sehingga berat badannya itu aktual. Lalu selanjutnya pada balita bisa menggunakan timbangan gacing atau timbangan ginjal. Timbangan ginjal bisa berupa analog maupun digital. Dipastikan diletakkan di tempat yang keras, datar, dan sudah tepat di angka 0.
badan. Sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa menghitung badan itu dikerjakan pada anak usia 0 sampai 24 bulan. Cara mengukurnya dengan meletakkan anak pada meja yang datar atau benda yang datar, lalu diletakkan ujung nolnya di atas kepala, lalu kita luruskan sampai kakinya, lalu kita letakkan ujung akhirnya dan kita lihat angka berapa di sana pada pengukuran kaki dan badan. Selanjutnya pengukuran tinggi badan pada anak usia lebih dari 24 bulan. Pada anak usia 24 bulan sudah besar kemungkinannya anak sudah bisa berdiri. Jadi kita mengukur tinggi badannya dengan cara begini. Anak diluruskan pengukuran tinggi badan di tembok. Jadi mulai dari kepala, punggung, pinggang sampai kaki diusahakan menempel ke tembok. Lalu kita ambil pengukurannya sampai tepat diletakkan di tubuh. Lalu kita lihat angka berapa di sana. Oke. Bisa bertanya? Oke, silakan. Bagaimana jika usia 24 bulan itu anak bisa berdiri? Apakah masih lima cara lain? Oke, baik. Pada kondisi tertentu, usia lebih dari 24 bulan, anak yang masih belum bisa berdiri, kita lakukan dengan cara berbaring seperti pada anak usia 0 sampai 24 bulan. Tapi dengan teknik khusus. Untuk caranya sama, tapi nanti kita pengukurannya hasilnya dikurangi dengan 0,7 seperti itu. Oke, sudah jelas ya? Baik. Selanjutnya ada pengukuran tingkar kepala. Pengukuran tingkar kepala ini mungkin dilakukan di posyandu bisa, di puskesmas bisa, dengan cara apa? Dengan alat pembentukan yang metrik saja kita letakkan mulai dari ujung depan meningkat sampai ke ujung depan lagi, dan kita lihat di sana angkanya berapa dan dimasukkan dalam tipe lembar IKIA likas A. Selanjutnya ada pengukuran lila. Pengukuran lila itu dilakukan pada anak yang tidak diketahui berat badan menurut tinggi badannya. Jadi ini tidak harus dikerjakan, tapi alangkah baiknya juga dikerjakan. Bagaimana caranya? Sama seperti pada ibu hamil. Ya, jadi lengan anak yang akan diukur diusahakan bukan tangan dominan. Kalau di Indonesia rata-rata tangan kiri yang bukan dominan ya. Jadi nanti tangannya dibebaskan dari baju. Terus disuruh anaknya untuk meletakkan 90 derajat seperti ini. Lalu kita tarik pertengahan antara prosesus antorium dan olecranon. Dari sini sampai ke ujung siku. Kita tarik setengahnya, misalnya ini panjangnya adalah 30, berarti tengah-tengahnya adalah 15. Dari 15 ini kita berikan tanda dan kita lingkarkan menggunakan metrik, diukur berapa senti, tinggal pada. Oke, selanjutnya adalah plotting pada growchart atau dokumentasi kita dalam pengukuran pertumbuhan. Yang pertama adalah aksis X, ada aksis Y, dan titik plot. Ini adalah contohnya. Ini adalah garis aksis X. Lalu yang ke atas atau vertikal ini aksis Y. Dan ditemukan ini adalah titik plotnya. Oke, di sini dicontohkan adalah length atau panjang dalam sentimeter. Di sini adalah weight atau berat dalam kilogram. Jadi ditemukan pada anak ini usia 22 tahun dengan tingginya, dengan panjangnya 60 cm dengan beratnya 5 kg. Ditemukan titik di sini. Oke, kemudian pada pertemuan berikutnya ditemukan di sini tingginya atau panjangnya
panjangnya 65 cm, lalu ditemukan berat badannya 6 kilo. Sehingga kita menemukan titik sini. Dan ini kita tarik garis dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua. Ini namanya tren pertumbuhan. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh dari dokumentasi berat badan anak. Di sini garis X-nya berupa umur ya. Di sini ada berat badan. Biasanya dokumentasi seperti ini ada di buku KIA. Jadi tiap bulannya diharapkan datang ke posyandu untuk ditimbang beratnya dan juga tingginya atau panjangnya. Di sini ada contoh garis yang satu warna hijau. Di sini ada 1, 2, 3. Itu adalah berat badan naik pertumbuhan yang baik. Jadi tiap bulannya itu naik dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 ini garisnya naik. Ya, jadi antara Z-score-nya itu ada kenaikan Z-score-nya maupun sesuai dengan Z-score yang ada di kurva. Selanjutnya ada garis yang kedua warna merah, berat badan turun. Contohnya yang kedua. Di pertemuan ke-1 ada di Z-score yang hijau ini, lalu di pertemuan keduanya dia turun ke -1 SD. Begitupun juga dengan ini. Seharusnya yang baik itu dia mengikuti Z-score atau naik, tapi ini turun. Ya, begitupun juga dengan ini. Ini kenapa dikatakan tidak baik? Mohon maaf, ini yang kelima. Sekarang kita masih yang kedua. Selanjutnya garis yang ketiga. Di garis ketiga, BB tetap pertumbuhan tidak baik. Tetap berada ini dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua beratnya tetap. Seharusnya dengan pertambahan usia juga ada pertambahan berat badan. Oke. Selanjutnya garis yang keempat, berat badan tidak naik memadai pertumbuhan tidak baik. Jadi ada standar kenaikan berat badan pada usia balita. Ketika ada kenaikan tapi tidak mencapai standarnya, itu juga dikatakan berat badan tidak naik. Selanjutnya ada yang kelima, tren berat badan naik menuju overweight atau gizi lebih. Ini yang kelima ya. Digambarkan dengan garis merah di sini, naik bukan yang naik yang tidak kita harapkan. Jadi naiknya itu melebihi standar yang sudah ditetapkan. Itu juga tidak baik. Bukan berarti kita mengharapkan bayi beratnya naik itu bagus, tidak. Tapi juga ada batasannya kenaikan berat badan yang harus dicapai oleh balita. Baik, selanjutnya ini adalah weight for age. Ini berat badan menurut usia, sama seperti tadi ini kurva dari WHO. Kalau tadi pencatatan di buku KIA, ini yang sesuai dengan WHO. Garis pertama indikasinya tidak beresiko karena sejajar dengan garis meridian. Baik, dari gambar nomor 1 sama nomor 2, lebih baik yang mana dari tren pertumbuhan ini? Apa dilaksanakan? Kenapa 1? Karena sebenarnya pertumbuhannya itu sehingga kalau tahun 2 itu menurun. Oke, jadi benar yang bagus itu nomor 1. Jadi dia mengikuti dari Z-score-nya, dia mengikuti terus. Ya, ketika di garis nomor 2 dia ada di berawal dari -2 SD sampai 0, tapi dia memotong garis Z
Z-score yang harusnya dia mengikuti di sini tapi dia turun di sini. Ya, ini mengindikasikan resiko. Jadi dia beresiko mengalami gagal tumbuh. Baik, ini selanjutnya adalah grafik berat badan berdasarkan usia. Jadi di sini menunjukkan pada bulan ke-10 di sini ya, dia mengalami penurunan berat badan pada bulan ke-11. Ada kemungkinan penyebab balita itu turun berat badan secara drastis seperti dia sakit, dia lagi BTS dan lain sebagainya. Jadi pada bulan ke-12 dia mengalami lonjakan lagi pada bulan ke-13, namanya periode tumbuh kejar. Nah ini dia mengejar ketertinggalan, tapi ini lonjakannya tidak diharapkan. Yang diharapkan pada pertumbuhan itu sesuai dengan tubuh, tidak naik turun seperti ini. Ya, oke. Selanjutnya ini adalah grafik berat badan menurut umur. Pada usia 6 bulan di sini dia landai, lalu pada bulan ke-8 dia tetap ya sampai dia menyentuh di bawah -2, padahal awalnya dia ada di -1, berarti kan ada penurunan ya, dan dia naik lagi pada bulan ke-9, pada bulan ke-12 juga naik, pada bulan ke-1 tahun 2 bulan naik, pada bulan ke-1 tahun 4 bulan dia naik dan mengalami ini ya, tetap ya berat badannya dari 1 tahun 4 bulan ke 1 tahun 7 bulan tetap, dan memotong Z-score lagi di sini. Nah, ini sudah memotong 2 kali Z-score. Ini baik atau tidak? Tidak. Sudah memotong Z-score. Oke, untuk dokumentasi di buku KIA atau buku PIK itu biasanya seperti ini ya. Ada berat badan, ini usia. Tinggal kita masukkan saja usianya berapa, berat badannya berapa. Tinggal kita plotkan titik-titik ini sesuai dengan kedatangan dan berapa. Untuk selanjutnya ini adalah dokumentasi berat badan sesuai usia yang di kurva WHO. Ini ada tinggi badan menurut usia sama seperti yang tadi. Lalu ini juga berat badan menurut usia. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin kita akhiri dengan kesimpulannya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini bagaimana? Silakan. Silakan. Jadi dari materi yang kita terima, penilaian pertumbuhan itu ternyata mencakup pengukuran BB, TB, pilar, pilar bagian atas, pilar bawah, dan IMD. Oke, terima kasih. Untuk yang lain yang perlu ditambahkan? Tidak ada, karena sudah semua disampaikan oleh Mbak. Tidak ada. Baik, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda, insya Allah. Dan untuk pengukuran pertumbuhan ini kita lanjutkan di praktikum ya. Pasti lebih seru lagi, pasti lebih menarik lagi untuk pengukuran pertumbuhan, karena kita bisa langsung mengukur bagaimana kita mempraktekkan cara mengukur bayi dan balita. Baik, untuk hari ini terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah pada program studi kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT.
Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.